BSIP Yogyakarta. Nah, waduh. Oke, Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Dani Medio dari podcast BSIP Perkebunan. Yang kali ini saya ada di Yogyakarta. Tepatnya ada di BSIP Yogyakarta atau Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan ingin ngobrol dengan kepala balainya. Bagaimana BSIP Yogyakarta ini melaksanakan tugas dan fungsinya yang sekarang menjadi Balai Penerapan Standar Pertanian Yogyakarta. Saya akan ngobrol tentang bagaimana penerapan standar khususnya komoditi perkebunan. Bagaimana sinerginya dengan BSIP Perkebunan dan BSIP Yogyakarta. Ikuti saya terus ya. Saya akan ngobrol dengan kepala balai dan akan keliling di kantor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bapak. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? WK, saya mau ketemu dengan kepala balai penerapan. Bapak sudah janjian sebelumnya? Sudah. Saya sudah telepon. Silahkan mengisi buku tamu. Saya ke tempat Pak Balai dulu. Masuk. Mohon maaf, ada tamu Pak Dani dari BSIP Perkebunan. Masih sebentar. Oke. Ini saya tadi pagi datang sebetulnya, jadi saya ingin berkunjung ke BSIP Yogyakarta. Kebetulan memang ingin bagaimana BSIP yang sekarang di Yogyakarta ini adalah sebagai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Yogyakarta, dan kebetulan sekarang kan saya udah di perkebunan Pak Harsono. Jadi kalau perkebunan baru dong. Ya? Semangat baru. Jadi gini, kalau kemarin sebetulnya konsepnya saya pengen kesini tuh karena kita di BSIP Perkebunan itu sudah menyusun RSNI, ada 4 RSNI, diantaranya ada perbenihan kopi, kemudian ada kelapa dalam dan lain-lainnya. Nah, saya melihatnya BSIP Yogyakarta yang notabene sebagai balai penerapan salah satu institusi BSIP Kementan yang bagaimana harus menerapkan itu standar-standar itu. Nanti saya pengen ngobrol itu Pak. Jadi sebetulnya. Gini Pak Dani, yang pertama terima kasih sekali dari Pusat Perkebunan untuk bisa memberikan gambaran tentang bagaimana standar tentang perkebunan. Betul. Jadi kami di BSIP Jakarta yang perlu kami sampaikan untuk gerakannya, karena kemarin kan kita dapat amanah baru nih, yang konteksnya balai pengkajian jadi balai penerapan standar lagi. Jadi standar itu konteksnya ternyata entry point-nya di tim kerja ternyata. Wow. Tim kerjanya itu bukan KSPP lagi, ternyata tim kerja diseminasi. Berarti SDM dong itu Pak. Tantangannya minta ampun. Tantangan kedepannya minta ampun. Jadi barangkali dari BSIP Jogja, desain pertama kali mulainya bagaimana standar dalam konteks standarisasi perkebunan ini hilirnya sampai bisa didiseminasikan standar perkebunan. Wow, jadi memang bagaimana itu mendiseminasikan Pak, yang menyebarluaskan. Konsepnya nanti berpikirnya tugas fungsinya adalah salah satu yang menjadi tantangannya, bukan konteksnya KSPP lagi, kerjasama dan pelayanan pengkajian. Tapi sebetulnya kan cara pandang saya pelayanan penerapan, artinya mindsetnya lebih luas lagi. Wow. Tim kerja diseminasi Pak Dani. Tim kerja ya, teamwork ya. Diseminasi itu Kementan loh. Jadi nggak main-main gitu. Jadi fungsi penyuluhan dalam hal ini tantangannya lebih berat. Sehingga kami menyiapkan untuk fungsional yang lain. Kami di BSIP Jogja dalam konteks penguatan
disemin pasti penguatan PPID. PPID-nya. Layanan yang ingin kami siapkan. Iya. Tentunya layanan standar. Betul dong, karena udah standar kita. Yang pertama kita sudah punya infrastruktur, misalnya laboratorium, Wow, iya. uji mutu dan efektivitas pupuk. Kedepannya bukan layannya hanya masuk sampel keluar data. Ya kalau datanya memenuhi standar pupuk. Ya. Kalau enggak, harapan saya nanti ada peran konsultasi, iya. peran gimana mitra kerja. Betul. Kita kan mitra kerjanya sekarang lebih luas lagi. Tidak hanya kalau penyuluh kan tidak hanya kelompok tani, gapoktan, korporasi, Ya. konsep korporasi. Kedepannya penyuluh di BSIP layanannya ya dunia usaha. Keren dong, keren Bisnis gitu. dong, iya. Keren. Harus. Jadi saya melihatnya kita siapkan layanan kalau logistiknya, benihnya bagus, sekaligus pupuknya dan sampai pupuk yang diterapkan itu di bawah standar. Fungsi laboratorium yang sudah standar ISO 17025 di samping nanti membantu mitra kerja kita untuk kontrol kualitas. Kalau belum ini kualitas, ya tentunya gimana bisa kita arahkan, bisa konsultasi sehingga produknya, formulasinya bisa. Hari tantangan teman-teman yang di fungsional analis sarana prasarana. Nah ini itu yang kita, karena di luar sana, mindset iya betul. ke depan. Teman-teman di luar sana, Pak Harsono, Pak Kepala Balai, itu kalau misalnya BSIP yang fungsi di Jogja sebagai balai penerapan, apa sih sebenarnya kan? Jadi kayak konsep seperti itu yang bagus. Maksudnya nanti penerapannya sekaligus penguatan. Penguatannya, jadi penerapan, penguatan juga harus. Penerapan standar. Ya. Artinya peran diseminasi mindsetnya adalah standar. Tentunya sarana diseminasi harus standar dong, Pak. Iya dong. Ya orangnya harus diperkuat. SDM-nya. SDM-nya dulu. Infrastruktur pasti. Pasti ya. Ya itu nanti bisa mendampingi. Kita kan sudah punya UPBS. Ya. Benihnya sudah terstandar Ya. nanti. Baik nanti di kebun, di instalasi penerapan standar, benih-benihnya, terus tata kelolanya, sampai sertifikasinya, sehingga industri hulu untuk kita barangkali di BSIP kuat di benih, kuat di pupuk. Wah. Keren pasti Wah, itu nanti. keren banget. Sehingga nanti penerapan di standarisasi berikutnya, aspek on farm-nya, ini tinggal nanti kita pengawalan program diseminasi. Tentunya Pak Suharno udah siapkan itu, Pak ya? Kita siapkan berikutnya. Nah, sekarang kan kita ditantang Pak Menteri berkaitan bagaimana Direktorat Teknis itu nanti Biscam-nya ada di BSIP. Wow. Nah, sehingga nanti harapannya, ya kebetulan kalau di BSIP Jogja itu punya infrastruktur yang dulu digunakan untuk fasilitasi teman-teman peneliti yang sekarang sudah di BRIN. Nah, infrastruktur kita optimalkan untuk peran model diseminasi yang ada di BSIP sekarang. Di BSIP, sehingga ruangan-ruangan itu didesain di samping untuk kolaborasi dengan Direktorat Teknis sekaligus sebagai model diseminasi atau standar. Wow. Yang di situ ada display spesifik komoditas. Ya. Jadi nanti Pak Dhani, nanti saya sambil nanti Pak Dhani punya ruang lingkup kerja, tidak hanya menyiapkan standarisasi, kita punya model barangkali nanti bentuk display. Ya, jadi dari setiap komoditi ya. Jadi PPID ya betul. kami nanti kita lebih luas lagi, kita siapkan booth stand pameran indoor yang isinya adalah komoditas spesifik. Ada perkebunan, ada peternakan, ada hortikultura, ada ternakan. Wow, keren itu, keren. Ini yang nanti kita menyiapkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya tentunya kan tidak diperoleh di internal. Ya. Kita bisa diskusi kita kan mindsetnya BSIP itu ada namanya agrostandar. Taman Agrostandar. Punya, Pak? Punya. Nah, ini kayaknya banyak lihat itu salah satu fungsinya untuk konseling. Tapi konteksnya bukan konsultasi. Ya. Kami yang konsultasi dengan Busli. Nanti kita ngobrol bersama di sana berkaitan dengan bagaimana menyiapkan Taman Agrostandar sekaligus berfungsi untuk media. Dan juga tentunya karena sekarang BSIP lebih ke titik beratnya pelayanan, betul. Jadi sehingga kepuasan kami kalau tamu datang, masyarakat datang, klien datang, yang dibawa fisiknya, ada yang
mindsetnya, oh ada teknologi terstandar yang bisa diterapkan di Wah, di boleh lapangan. kesana dong kita Pak. Ayo, Nanti kita kerja. kita Oke. aja. Di Agro Standar ya? Ya, Wah, ya, keren. ya. Sambil ngopi di sana. Wah, ini yang